Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yodaniati. Di sini saya akan membahas soal 628 mengenai schedule anggaran untuk perusahaan manufaktur. Yang pertama yaitu susunlah anggaran berikut ini untuk bulan Maret 2006. Yang pertama kita mencari anggaran pendapatannya untuk meja eksekutif dan meja pimpinan. Unit terjual pada meja eksekutif yaitu 740 dan unit terjual untuk meja pimpinan yaitu 390. Dan harga penjualan untuk meja eksekutif $1.020 dan untuk meja pimpinan $1.600. Dan mencari pendapatan yang dianggarkan dapat diperoleh dari unit terjual dikali dengan harga penjualan. Jadi 740 dikali dengan 1020 diperoleh 754.800. Dan untuk meja pimpinan 390 dikali dengan 1.600 diperoleh 624.000. Jadi totalnya yaitu $1.378.800. Selanjutnya anggaran produksi dalam unit. Penjualan unit yang dianggarkan untuk meja eksekutif 740 dan meja pimpinan 390. Penjualan unit ini ditambah dengan target persediaan akhir barang jadi. Untuk meja eksekutif 740 ditambah dengan 30, total unit yang dibutuhkan adalah 770. Sementara untuk meja pimpinan 390 ditambah dengan 15, jadi total unit yang dibutuhkan adalah 405. Total unit yang dibutuhkan dikurangi dengan persediaan awal barang jadi, yaitu 770 dikurang 20. Untuk meja eksekutif produksi yang dianggarkan adalah 750. Sementara untuk meja pimpinan 405 dikurang 5, jadi produksi yang dianggarkan adalah 400. Selanjutnya yaitu anggaran penggunaan bahan langsung. Pada meja eksekutif, input yang dianggarkan per unit untuk OAK adalah 16 dan kaki OAK adalah 4. Produksi yang dianggarkan untuk OAK ini 750 dan kaki OAK 750. Penggunaannya ini bisa kita peroleh dari input yang dianggarkan per unit dikali dengan produksi yang dianggarkan. Jadi 16 dikali dengan 750 hasilnya 12.000 dan 4 dikali 750 hasilnya 3.000. Untuk meja pimpinan, input yang dianggarkan per unit untuk OAK merah ada 25 dan kaki OAK merah adalah 4. Produksi yang dianggarkan untuk OAK merah adalah 400 dan untuk kaki OAK merah adalah 400. Penggunaan yang dianggar ini dapat kita peroleh dari input yang dianggarkan per unit dikali dengan produksi yang dianggarkan. Jadi 25 dikali 400 adalah 10.000 dan 4 dikali 400 yaitu 1.600. Total bahan langsung penggunaan dapat diperoleh dari penggunaan ini ditambah dengan penggunaan yang dianggarkan. Total bahan langsungnya untuk OAK itu 12.000, untuk OAK merah 10.000, kaki OAK 3.000 dan kaki OAK merah 1.600. Selanjutnya persediaan awal untuk OAK ada 320, OAK merah 150, kaki OAK 100, kaki OAK merah 40. Harga satuannya atau FIFO-nya untuk OAK $18, untuk OAK merah $23, kaki OAK $11, kaki OAK merah $17. Biaya DM digunakan dari persediaan awal ini dapat diperoleh dari persediaan awal dikali dengan harga satuan. Jadi untuk OAK $5.760, untuk OAK merah $3.450, untuk kaki OAK $1.100, untuk kaki OAK merah $680. Jadi jika dijumlahkan totalnya adalah $10.990. Bahan yang akan digunakan pembelian yaitu 11.680 untuk OAK merah 9.850 dan untuk kaki OAK 2.900, sementara untuk kaki OAK merah 1.560. Biaya DM pada bulan Maret itu $20 untuk OAK, $25 untuk OAK merah, $12 untuk kaki OAK dan $18 untuk kaki OAK merah. Biaya DM yang dibeli dan digunakan pada bulan Maret dapat kita peroleh dari bahan yang akan digunakan pembelian dikali dengan biaya DM pada bulan Maret, yaitu untuk OAK sendiri $233.600, untuk OAK merah $246.250, untuk kaki OAK $34.800, kaki OAK merah $28.080. Total keseluruhannya yaitu $542.730.
Bahan untuk anggaran pembelian bahan baku, penggunaan yang dianggarkan yaitu untuk oak 12.000, untuk oak merah 10.000, untuk kaki oak 3.000, untuk kaki oak merah 1.600, ditambah dengan target akhir persediaan. Jadi untuk oak 12.000 ditambah dengan 192, dapat total yang dibutuhkan adalah 12.192, dan untuk oak merah 10.200, kaki oak 3.080, kaki oak merah 1.644. Total ini dikurangi dengan persediaan awalnya. Jadi total pembelian untuk oak itu 11.872, untuk oak merah 10.050, untuk kaki oak 2.980, dan untuk kaki oak merah itu 1.604. Total ini kita masukkan dengan harga pembelian sekitar oak $20, oak merah $25, kaki oak $12, dan kaki oak merah $18. Jadi total pembeliannya ini untuk oak $237.440, untuk oak merah $251.250, dan untuk kaki oak $35.760, kaki oak merah $28.872. Jadi totalnya adalah $553.322. Baiklah, saya Nadia Putri Andra akan melanjutkan penjelasan soal 6-28 tentang schedule anggaran perusahaan manufaktur. Anggaran tenaga kerja manufaktur langsung. Di sini ada jumlah unit output yang diproduksi dari meja eksekutif, meja pimpinan. Di sini juga ada direct manufaktur jam kerja per unit output dari meja eksekutif, meja pimpinan. Di sini kita menjumlahkan dari semua total jam, tarif per jam. Dan jika ditotalkan itu kita bisa mendapatkan hasil dari anggaran tenaga kerja manufaktur langsung. Anggaran overhead manufaktur. Biaya overhead manufaktur variabel 4.250 dikali 35. Hasilnya 148.750 ribu. Biaya overhead manufaktur tetap 42.500. Total biaya overhead manufaktur 191.250. Jadi jika ingin mencari total biaya overhead manufaktur per jam, kita membagi total biaya overhead manufaktur dibagi biaya overhead manufaktur tetap. Jadi hasilnya itu di sini bisa dilihat 45 per jam kerja manufaktur langsung. Biaya overhead manufaktur tetap per jam yaitu kita membagi biaya overhead manufaktur tetap dengan total biaya overhead manufaktur. Di sini 42.500 dibagi dengan 4.250, hasilnya 10 per jam kerja manufaktur langsung. Perhitungan biaya unit untuk persediaan akhir barang. Jadi di sini kita langsung di sini kita mengalihkan semua jumlah bahan langsung seperti puncak kayu oak merah, kayu oak, kaki kayu oak merah, dan juga tenaga kerja manufaktur langsung dan overhead manufaktur variabel dan tetap. Jadi hasilnya itu, jadi semua hasil yang dikalikan itu merupakan total biaya manufaktur. Anggaran persediaan akhir yaitu berupa bahan langsung, yaitu puncak kayu oak merah, kaki kayu oak merah, dan barang jadinya yaitu eksekutif pimpinan. Dan kita menotalkan semuanya jika sudah, kita akan mendapatkan anggaran persediaan akhir.
perkenalkan nama saya Deasi Komalasari. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2 yang dimana jawabannya akan saya jelaskan di video berikut ini. 2. Area di mana peningkatan berkelanjutan dapat dimasukkan ke dalam proses penganggaran. Bahan langsung. Peningkatan dalam penggunaan atau harga bisa dianggarkan. Misalnya, jumlah penggunaan yang dianggarkan dapat dikaitkan dengan peningkatan maksimum. Penggunaan saat ini dikurang penggunaan minimum yang memungkinkan 1 kaki persegi untuk kedua meja. Eksekutif 16 kaki persegi dikurang minimum 15 kaki persegi sama dengan 1 kaki persegi. Pimpinan 25 kaki persegi dikurang minimum 24 kaki persegi sama dengan 1 kaki persegi. Nah, dengan demikian, target pengurangan 1% per bulan dapat berupa eksekutif 15 kaki persegi ditambah 0,99 kali 1 sama dengan 15,99, pimpinan 24 kaki persegi ditambah 0,99 kali 1 sama dengan 24,99. Beberapa siswa menyarankan 1% diterapkan pada jumlah 16 dan 25 kaki persegi. Ini dapat dilakukan selama setelah beberapa siklus perbaikan. Jumlah yang dianggarkan adalah tidak kurang dari persyaratan meja minimum. B. Tenaga kerja manufaktur langsung. Penggunaan yang dianggarkan 3 jam atau 5 jam bisa terus direvisi setiap bulan. Demikian pula dengan biaya tenaga kerja manufaktur per jam, sekitar $30 bisa terus direvisi yang pertama tampak lebih layak dari yang terakhir. C. Biaya overhead variabel manufaktur. Dengan menganggarkan penggunaan alokasi lebih efisien dasar, sinyal diberikan untuk perbaikan terus-menerus. Pendekatan kedua adalah anggaran perbaikan berkelanjutan dalam biaya overhead yang dianggarkan per unit basis alokasi. Dan yang terakhir, biaya overhead manufaktur tetap. Pendekatan di sini adalah anggaran untuk pengurangan jumlah overhead tetap dari tahun ke tahun. Jika biaya ini diklasifikasikan dengan tepat, diperbaiki, maka mereka lebih sulit untuk menyesuaikan diri setiap bulan. Baiklah, saya Maisara. Saya akan melanjutkan tentang pembahasan soal 6.31 yang membahas tentang laporan laba rugi yang dianggarkan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2008. Baiklah, ini laporan laba rugi yang dianggarkan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2008. Baiklah, ini laporan laba rugi yang dianggarkan untuk tahun yang berakhir 2008 dan saya membuatnya dalam nilai ribuan. Yang pertama kita bahas pendapatan, terdiri dari 2 akun, yaitu penjualan pendapatan dan kontrak pemeliharaan. Penjualan pendapatan 6.000 dikali 1,10 dikali 1,06 hasilnya 6.966. 6.000 didapat dari soal pada laporan laba rugi tahun 2007. 1,10 didapat dari informasi nomor 1 ditambah 1 dan 1,06 didapat dari informasi nomor 2 dan ditambah 1. Jadi hasilnya 1,06. Untuk kontrak pemeliharaan 1.800 didapat dari laporan laba rugi 2007. 1,06 didapat dari informasi nomor 2 yaitu pertumbuhan sebesar 6% dalam unit dari kontrak pemeliharaan. Dan kita jumlahkan total pendapatan yang tadi 6.966 ditambah 1.908 hasilnya 8.904. Masuk ke harga pokok penjualan 4.600 didapat dari laporan laba rugi 2007. 1,03 didapat dari informasi nomor 3 di soal. 1,06 berhubungan dengan nomor 2 informasi nomor 2, jadi didapat 5.022. Untuk margin kotor didapat dari total pendapatan dikurang harga pokok penjualan, dapat 3.882. Kita masuk ke biaya operasi. Ada biaya pemasaran, distribusi, layanan pelanggan, dan administrasi. Biaya pemasaran 600 ditambah 250. 600 didapat dari laporan laba rugi tahun 2007. 250 didapat dari informasi soal nomor 4. Di situ memang tertulis 250.000, tetapi karena saya menulis laporan laba rugi dalam ribuan, maka 250.000 saya singkat menjadi 250, hasilnya 850. Biaya distribusi 150 dikali 1,06. 150 didapat dari laporan laba rugi 2007. 1,06 didapat dari informasi nomor 5 yang sesuai dengan nomor 2 tadi.
Biaya layanan pelanggan 1000 ditambah 130, 1000 didapat dari laporan laba rugi 2007, 130 didapat dari informasi nomor 6, hasilnya 1130. Biaya administrasi tetap karena keterangan dari informasi soal nomor 4, yaitu biaya administrasi diperkirakan tetap pada tingkat seperti tahun 2007. Jadi kita tambahkan seluruh biaya operasi itu menjadi 3039. Untuk mendapatkan laba operasi berarti kita mengurangkan dari margin kotor dikurang total biaya operasi, hasilnya 843.